Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali untuk belajar bersama. Alhamdulillah kemarin kita sudah belajar sampai huruf sin. Nanti kita lanjutkan huruf setelahnya, huruf sin, short mungkin. Jadi kalau mungkin nggak terlalu susah karena di huruf shin dan short ini mungkin agak sulit. Nah, seperti biasa mungkin sebelum kita lanjutkan materi yang kita pelajari, kita ulang dulu materi yang sudah kita pelajari. Mungkin kita baca bersama-sama dari alif sampai sin. Mungkin langsung saja kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A I U ba U an ani a na minal mu ni ma i an ani a babi bu bab bu bam bani bab na minal mubni ma bi bam bani ba tati tubat tutan tanikat na minal mut nimati tanita saritubat sutan sanitas naminal mut nimati tanita jaji jubaji jujan jali jajna minal mujni majijan jali jan hahi hubah huhan hari hakna minal muhni mahihan haniha khokhi khubah khukhan khalikhna minal muhni mahikhan khalikhah dari dubad dudan dari zatna minal mudni madidan dari dari dubad dudan dari zatna minal mudni madidan dari Rori rubar rurar rori rarna minal murni mari
rarraniran zazizubaz zuzan zani zazna minal muslimazizan zaniza sasi subas susan sanisas naminal muslimasizan sanisa. Oke, lanjutkan terus selanjutnya huruf shin. Nah, huruf shin ini makhrajnya itu di lidah bagian tengah. Ya, di lidah bagian tengah. Sya, nah, sya, ya, ja. Nah itu. Ketika huruf yang berada di lidah bagian tengah, shin, ya, jim. Nah itu. Nah, makhrajnya huruf shin ini ada di lidah yang bagian tengah. Nah, itu nempel di langit-langit mulut. Sya, sya, sya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian shin ini mempunyai sifat huruf hamas juga, mengalir nafasnya. Sya, sya, ash, ash. Nah, seperti itu. Ash. Nah, banyak kesalahan mengucapkan huruf shin ini itu kalau misalnya yang belum bisa mengucapkan huruf shin itu nanti masih kayak huruf shin biasanya as, as. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi kalau mungkin sudah bisa mengucapkan sya gitu. Nah, itu nanti kesalahannya bibirnya yang gerak. Bibirnya ada yang gerak. Sya, 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 nah gitu. Bibirnya gerak, sya, sya. Nah, harusnya nggak gerak karena bukan huruf bibir seperti itu. Jadi benar-benar keluar dari mulut, lidahnya aja yang gerak, nempel di tangan mulut. Sya, 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 seperti itu. Nah, kemudian saja saya coba praktekkan. Saya praktekkan lebih dahulu, nanti bapak-bapak, ibu-ibu nanti silakan tirukan setelah saya. Terus ambil lebih dahulu. Syashi shubash, syashi shubash, shushan shani shashna minal mushni. Shushan shani shashna minal mushni. Mashishan shani sha, mashishan shani sha. Nah, mungkin agak susah ini ya, susah. Nah, tapi nggak apa, kita coba lagi. Syashi shubash, syashi shubash, shushan shani shashna minal mushni. Shushan shani shashna minal mushni. Mashishan shani sha, mashishan shani sha. Oke. Nah, huruf sini juga termasuk huruf ifa. Jadi mendengung sama ketika sebelumnya ada huruf nun sukun ataupun huruf yang berharokat tanwin. Seperti itu. Ini dengung. Shushan sha, shushan sha. Nah, itu mendengung seperti itu. Nah, jadi agak susah kalau sudah biasa. Oke, mungkin coba kita satu-satu. Ini dari bapak terlebih dahulu. Monggo, Pak.
Dicoba. Sasi subas Iya, lanjut dulu. susan sani sasna minal mutlimasi isan sanisa. Ya. Nah, kalau apa namanya? Tadi kita dengar itu masih huruf sin, Pak. Jadi belum huruf sin. Nah, kalau huruf sin kan sya kayak ada apa ya? Kayak kepleset, ada keplesetannya gitu, Pak. Sya. Nah, gitu. Jadi bawahnya masih ucapannya itu sa si subas. Nah, gitu. Nah, harusnya sya si subas. Nah, jadi kayak nah gitu. Kayak mungkin gampangnya kalau kita itu apa namanya? Bukan desis. Kalau desis itu yang sin yang sa. Nah, itu desis. Kayak suara ular, tapi kalau itu kayak kita ayam. Nah, itu musir ayam. Nah, gitu biasanya gitu. Nah, itu gampangnya gitu kalau huruf sin. Jadi beda, sin sama sin beda. Kalau sin itu mungkin suara ular kayak nah, bisa gitu. Sasi subas. Nah, tapi kalau yang sya ini nah, kayak musir ayam gitu, sya gitu. Nah, coba sekali lagi, Pak. Diulang sekali lagi. Sinnya. Sasi subas susan sani sasna minal mutni masih sanisa. Masih sama. Coba satu huruf aja, Pak. Coba coba diucapkan huruf sya aja. Sya. Nah, masih belum. Sya. Coba. Nah, itu masih belum. Jadi apa namanya? Ada kayak iya. Nah, belum pas. Ya, lidahnya belum pas. Nah, coba sya. Nah, mungkin apa namanya masih belum, tapi itu bisa kalau misalnya dilatih terus, Pak. Nah, karena harus terbiasa sya. Nah, belajarnya gitu sya. Nah, gitu. Jadi apa ya? Gitu. Selanjutnya, Mbak. Sasi subas susan sani sasna minal muslimasi sanisa. Nah, sama juga masih sin, belum shin ya. Nah, masih sa, belum sya. Nah, makanya bisa bilang biasanya kesalahannya mengucapkan huruf sin itu kalau misalnya belum bisa gitu mengucapkan nya itu biasanya jadinya malah huruf sin. Kalau sin kemarin kan lidahnya itu ini, Bu. Lidahnya yang sin itu kan ujung lidah nempel di gusi bawah sa. Nah, sedangkan kalau yang sin ini itu lidah yang bagian tengah ya, kayak huruf jim kemarin ya kan, itu nempel di langit-langit. Sya. Nah, nanti kalau udah bisa mengucapkan sinnya, belajarnya biar bisa lebih lancar lagi gitu caranya. Jadi digabungin antara sin sama sinnya. Sya. Jadi biar bisa bedain juga. Sya gitu belajarnya gitu. Nah, tapi biasanya kalau kesalahannya kalau orang yang udah bisa mengucapkan shin itu nanti beda lagi. Kalau yang belum bisa kesalahannya itu kayak huruf sin.
mengucapkannya. Tapi kalau nanti yang udah bisa sya, itu biasanya entah bibirnya gerak, nah gitu, sya, nah, biasanya gitu. Nah, kalau tadi mungkin bapaknya belum bisa, jadi masih kayak huruf sin. Nah, coba lagi Pak, kayak ngusir ayam, ya, gitu, sya. Nah, coba monggo. Sasi supas susan sani sas naminal muslimasi san sanisa. Masih sama, coba satu huruf aja Pak, sya, gitu, sya. Nah, lagi sya. Nah, itu bisa. Berarti bapaknya udah bisa. Mungkin kalau disambung mungkin belum bisa. Jadi di belajar pelan-pelan, dicoba pelan-pelan, gitu. Soalnya udah bisa. Coba ini aja dulu Pak. Sya, shi, shu. Coba. Sa si su. Nah, berarti sya-nya udah bisa, yang shi sama shu belum bisa. Sya-nya udah bisa. Coba lagi Pak. Sya, shi, shu. Coba. Sa si su. Nah, ya. Berarti yang harokatnya fathah udah bisa. Sya udah bisa. Berarti belajar huruf sin yang harokatnya kasroh sama dhammah. Shi, shu. Harus tetap gitu. Monggo selanjutnya Pak. Sya, shi, shu, bash, su, shan, shan, shas, naminal muslimasi shan, shan, shan. Nah, kurangnya dengungnya Pak. Ketika ini ikhfa. Coba dengungnya ditambahin dikit. Monggo, ulangi. Sya, shi, shu, bash, su, shan, shan, shas, naminal muslimasi shan, shan, shan. Oke, udah bagus. Sama ini kan ini tadi saya bilang huruf sin ini juga sama, ada sifat huruf, dia punya sifat huruf namanya hamas, ya kan? Nah itu jadi dia ngalir nafasnya, terus jangan terpotong ketika sukun, jangan terpotong. Nah, ya kalau bisa nafas. Ya kayak sin kemarin kan, kalau sin kemarin kan sasi subas susan sanisas sanisas. Nah ini sama. Syashi syubash syushan shanishash. Nah shanishash. Nah gitu, bukan shanishash. Nah jadi jangan terpotong gitu. Mungkin di bawahnya masih potong, enggak apa-apa. Enggak Pak, selanjutnya Pak. Syashi syubash syushan sani shashna minal muslimasi shan shanisha. Bagus. Mungkin kalau nggak kuat berhenti dulu nggak apa-apa. Jadi syashi syubash, ambil napas dulu, baru lanjut lagi. Syushan shanishashna minal muslimasi shan shanisha. Gitu. Ya, tapi udah bagus. Mau selanjutnya apa? Syashi syubash syushan sanishash naminal muslimasi shan sanisha. Bagus ya. Nah ini huruf sin ini itu sebenarnya gampang kalau misalnya ini udah mungkin udah terbiasa gitu. Gampang kalau mungkin udah terbiasa. Bahkan saya itu kan dulu juga mungkin belum lancar banget gitu kan. Nah itu sampai saya itu belajar
belajar sampai benar-benar bisa mengucapkan huruf sin itu, sampai mengucapkan huruf sin itu ke bawah. Jadi misalnya saya itu ngomong yang pakai huruf S misalnya, aku mau ke pasar misalnya gitu, nanti jadinya pasar itu bawah gitu, saking saking seringnya belajar sin gitu. Nah sebenarnya gampang kalau kita sudah terbiasa, makanya tadi Pak yang masih belum bisa mengucapkan huruf sin, kayak masih huruf sin ya, sa, si, su gitu. Nah itu dicoba terus, ya, dicoba terus. Sya. Insya Allah nanti kalau udah terbiasa lidahnya, nah itu insya Allah bisa, gitu. Insya Allah bisa. Bahkan bisa jadi karena udah terbiasa nanti ngomong itu nanti ke bawah, gitu misalnya. Nah, itu, monggo Bu dibaca, jadi. Nah, ibunya udah bisa, tapi tadi yang saya bilang, kadang yang bisa itu kesalahannya apa? Bibirnya yang gerak. Nah, ibunya tadi bibirnya masih gerak, jadi masih maju dikit. Sya. Harusnya enggak gerak, enggak maju. Sya. Seperti itu harusnya. Ya, coba. Nanti belajarnya kalau yang kayak gitu beda lagi, Bu. Belajarnya nanti dipegangin bibirnya biar enggak maju. Iya, dipegangin gini. Sya. Kalau belum terbiasa itu juga, kalau udah terbiasanya bibirnya gerak maju, itu nanti ketika dipegangin gini masih refleks maju, baik sya, kok maju gitu. Jadi harus dipaksa kayak gini, sya gitu. Nah, itu belajarnya gitu, beda-beda jadinya. Monggo Bu, diulang sekali lagi, coba. Sya, si, su, bas, su, sang, syan, misas, na, minar, muslim, masih, sang, sari, janisa. Nah, oke. Gak apa, masih sama tapi gak apa. Kemudian boleh bibir itu maju ketika harakannya duma. Shu, su. Nah, itu baru boleh. Bibirnya gerak maju boleh. Karena harakannya duma. Setiap huruf apapun kalau harakannya duma ya bibirnya gerak maju gitu. Gitu. Apa? Itu saya tuh pasti lambe saya tuh suwin gitu. Iya itu karena udah ini ya kebiasaan. Dulu saya juga gitu Bu. Ya, dulu saya diajari yang waktu saya kecil itu, karena saya ikut qiraat juga itu sampai sya bibirnya itu harus, kalau semakin bibirnya ini sya gitu berarti itu udah benar gitu. Nah itu sya, tapi ternyata salah itu gitu, salah. Nanti kan kita habis ini belajar rusak ya. Itu nanti so itu juga so bibirnya harus maju so. Nah, nanti kalau yang sampai mungkin ini lagi bisa sampai bunyi siul so. Nah, itu nanti keluar siulnya itu. Tapi itu salah gitu. Oke, monggo Bu selanjutnya. Sasi subas Susan salisasna mina muslimi masih salisa. Nah, masih sin. Ya, masih sin. Terus bibirnya juga masih gerak. Nah, hurufnya yang keluar masih sin, kemudian bibirnya juga masih gerak. Gitu. Coba diulangi sekali lagi, pelan-pelan aja Bu. Sya. Sasi subas Susan salisasna mina muslimi masih salisa. Oke, masih sama. Coba satu huruf aja Bu, satu huruf aja. Sya. Nah itu. Nah itu bibirnya juga nggak gerak loh malahan. Ya, berarti itu yang benar. Sya. Nah itu benar. Nah dipelajari. Terus belajarnya kalau misalnya yang
mungkin dari awal ini kita sama-sama belajar kita dari awal belajarnya satu dulu aja nggak apa-apa Bu. Jadi sya itu dilancarin, jangan nanti sya shi su langsung gitu, jangan. Tapi belajarnya satu, tadi Bapak juga belajarnya satu huruf satu harakat aja. Jadi jangan ganti ke harakat yang lain dulu. Jadi sya itu dilancarin dulu sampai bisa, sampai benar, ya kan? Baru nanti kalau udah bisa, baru shi gitu. Nanti kalau udah bisa lagi pindah lagi ke harakat yang lainnya, shu gitu ya. Jadi satu-satu dulu, nggak usah. Nanti pengennya cepat langsung belajarin banyak, nanti malah nggak bisa. Nggak jadi. Nah, benar-benar Ibu, coba saya lagi Bu, coba sya, nah tadi. Nah, bukunya gerak kalau sekarang, kayak tadi. Coba lagi. Nah, gitu. Nah, jangan. Baru saya bilangin jangan langsung banyak, satu dulu aja nggak apa-apa Bu. Satu dulu aja, sya dulu aja nggak apa-apa. Nanti belajar di rumah sya diulang-ulang terus gitu. Coba lagi. Nah, gerak bukunya. Nah, itu benar. Gitu. Namanya kayak saya bilang kemarin kan, pokoknya setiap huruf-huruf lidah itu belajarnya ditempelin dulu aja baru ngucap. Ya. Contoh, sya itu kan udah saya bilangin makhrajnya lidah bagian tengah nempel di langit-langit. Nah, dirasain lidah bagian tengah yang mana. Nah, terus dirasain dulu. Gak apa-apa, dicoba. Nanti kalau udah ketemu ditempelin sya baru ngucap. Sya gitu. Ditempelin dulu. Kalau ini saya akan tahu juga Pak Bu. Jadi kalau misalnya kita memang belum terbiasa lidah kita sama lidah kita ya, kita nggak tahu lidah yang bagian tengah itu yang mana, yang ujung lidah yang mana, yang pangkal lidah yang mana. Itu kita belum bisa paham, belum bisa masuk di otak kita. Karena dulu saya juga gitu, ketika saya belajar awal-awal sama ustaz saya itu saya dikasih tahu kayak gitu, ini loh kayak gini. Ininya nempel di sini, ininya kayak gini posisi lidahnya. Saya juga nggak paham gimana gitu. Nah, tapi nanti ketika kita udah belajar lama, udah terbiasa, lidah kita udah terbiasa, itu nanti kita paham. Oh lidah pangkal lidah itu yang gini. Ya, sya, so, sa, bo. Nah, itu nanti paham. Kalau kita belum terbiasa, belum paham. Nah, nanti kalau kita udah terbiasa, insya Allah nanti lama-lama paham. Lidah itu seperti apa gitu, itu paham. Gitu. Monggo terakhir, Bu. Syashi subas sasna Coba ulang sekali lagi, yang awal tadi. Syashi subas Susana sasna minal muslimasi Udah bagus coba, tapi yang harakatnya doma, yang sini harakatnya doma. Shu coba. Shu. Nah, itu masih kayak sin. Shu coba lagi. Shu. Nah, oke, berarti belum konsisten. Ya, mungkin udah bisa, tapi mungkin kadang masih urusin, ya kan, su gitu. Mungkin udah bisa juga shu, nah itu. Jadi belum konsisten di huruf sin yang harokatnya doma, gitu ya. Jadi pelajari lagi yang ini dicoba lagi, gitu. Oke. Kita lanjutkan mungkin di huruf shad ya. Ini huruf agak susah gitu. Nah, huruf shad ini makhrajnya itu di ujung lidah ya. Di ujung lidah bertemu dengan gusi. Nah, makhrajnya ini sama dengan huruf sin kemarin. Huruf sin dan huruf zain. Sa, za, fo. Sa, za, fo. Nah, sa,
So. Nah, ada bedanya. Kalau sa itu kita mengucapkan ya biasa aja, sa, za ini juga biasa. Ini posisi lidahnya maksudnya yang biasa. Sa itu posisi lidahnya biasa, za itu juga posisi lidahnya biasa. Tapi kalau so ini posisi lidahnya agak cekung, kayak sendok gitu. Posisi lidahnya so. Nah, itu. Nah, itu yang bedanya dari dua huruf tadi, yang satu tempat, satu makhraj. Nah, kemudian so ini punya sifat huruf hamz juga sama. Ya, ingat sifat huruf hamz jangan sampai terpotong, keluar nafasnya jangan sampai terpotong. So misalnya so si su so ni sos nah so ni sos nah seperti itu ya, keluar nafasnya gitu. Kemudian huruf sad ini termasuk huruf ikhfa juga. Jadi ketika sebelumnya ada huruf nun sukun ataupun huruf yang berharokat tanwin ya, itu mendengung ya, bacanya su so mendengung gitu. Kemudian kesalahan mengucapkan huruf sad ini biasanya yang pertama itu bibirnya gerak ya. Kemudian yang kedua biasanya juga nanti siul jadinya so. Nah, itu nanti siul seperti itu. Nah, itu kesalahannya. Siul ataupun bibirnya maju gerak seperti itu. Nah, langsung saja saya bacakan terlebih dahulu, saya praktekkan terlebih dahulu, nanti bapak-bapak juga ibu-ibu nanti tirukan setelah saya. Oke. So si su bas So si su bas su son so ni sos na su san so ni sos na minal musni ma si son so ni so minal muslimasi so. Nah, saya tadi dengar malah ada yang mengucapkan sadnya itu kayak shin malahan. Nah itu malah mungkin jangan-jangan yang mungkin belum bisa malah jadi bisa gara-gara ini mungkin ya, itu nggak tahu. Kita coba lagi, sekali lagi, baru nanti kita praktekkan satu-satu. So si su bas So si su bas su son so ni sos na su san so ni sos na minal musni ma si son so ni so minal muslimasi so ni so. Oke. Nah, coba sekarang dari ibu dulu mungkin, monggo Bu. Huruf sad. Sebisanya dulu nggak apa-apa. So si su bas su sang so di sos na minal musni masih son so di son. Ya. Mungkin masih belum, ya. Masih belum, tapi udah hampir bisa. Cuman ada lagi Bu catatannya. Ketika mengucapkan sad yang harokatnya sukun, jadi kayak shin. Ya. Su bash, gitu. Jadinya gitu malahan, ya. Nah, salahnya situ. Ya. Itu tadi. Tapi coba diulang sekali lagi. Pelan-pelan aja. So si su bas su sang so ni sos na minal musni masih son so ni son. Ya, hampir bisa. Cuma ya tadi shotnya masih sama, masih kayak huruf shin, masih keluarnya huruf shin. Gitu. Monggo selanjutnya, Bu.
si su bas so epi Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan Bu. so si su bas su san so ni so na mina muslimat masih san so ni so. Nah, bibirnya jangan gerak Bu. Jadi gerak itu ketika duma aja, duma ataupun kasroh. Ya. Tapi kalau fathah jangan gerak. Dan gerak gimana pun, kita gerak bibirnya atau maju jangan. So biasa, so. Coba satu huruf aja Bu. So. Nah itu, coba. So. Nah gitu. Nah itu yang benar. Coba. Jadi nggak gerak bibirnya. Si gerak. Ditahan. Coba. Soalnya gini, kalau yang bibir itu kita sambil nyengir itu bisa Bu. So. Kita sambil. Misalnya gini, kita pegangin sambil nyengir gini. So. Bisa. Gitu. Karena bukan huruf bibir. Kecuali kalau huruf bibir kita pegangin bibir kita nggak bisa. Misalnya a, saya mengucapkan waw, saya pegangin bibirnya. A, nggak bisa. Wa, nah, baru bisa. Nah itu. Coba. Si su bas su san ni sosna mina muslim masih san ni so. Nah, masih belum terbiasa berarti masih gerak dikit. Nggak apa-apa. Nanti belajarnya gitu tadi. Udah bisa sebenarnya. Belum saatnya udah bisa. Cuma itu tadi masih gerak bibirnya. Gitu. Monggo, Ibu. Selanjutnya. Si su bas su san so ni sos na mina muslim masih so. Oke. Apa namanya? Jangan terpotong Bu ya. Ketika sukun jangan so ni sos. Nah, tapi disambung so ni sos nah, so ni sos nah gitu ya. Oke, coba lagi pelan-pelan masuk Bu. Si su bas su san ni sos na mina muslim masih so ni so. Nah, masih terpotong sama bibirnya masih gerak dikit ya. Itu masih terpotong sama bibirnya gerak dikit. Jadi jangan sampai terpotong karena dia punya sifat hamas, terus dia harus disempurnakan hurufnya. So si su bas bas su son so ni sos na so ni sos nah gitu. Jadi ngalir gitu. Monggo Pak. Si su bas su san ni sosna mina muslimah masih san ni so. Coba sekali lagi. Si su bas su san ni sosna mina muslimah masih san ni so. Oke, udah bagus. Cuman terpotong ya Pak ya. Yang ketika harokat sukun itu. Jadi bawahnya itu bacanya masih terpotong. So si su bas. Harusnya gitu. Tapi harusnya dia keluar nafasnya, kemudian sempurna hurufnya. So si su bas. Su son so ni sos nah. So ni sos nah gitu. Minal musni nah gitu ya Pak ya. Oke, monggo Pak. So si su bas
Susang sani sosna minal muslimati sani Oke, Gus, cuman napasnya nggak kuat di akhir-akhir. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, gitu. Monggo Pak, selanjutnya. Subas susan sana sosna minal muslimati Nah, salah, udah bisa. Tapi kesalahannya adalah bibirnya gerak. Nah, bibirnya gerak itu. Ya, jadi mungkin Pak ini ditahan bibirnya, di cermin, belajar di cermin, ya, nanti ditahan bibirnya, dipegangin. Karena beneran kalau dipegang itu fo, tetap bisa mengucapkan gitu. Fo, itu tetap bisa. Loh, coba Pak sekali lagi Pak, apa Pak? Subas susan sana sosna minal muslimati Oke, masih di apa? Tapi kalau udah apa namanya, udah bisa, walaupun masih gerak itu lebih gampang. Maksudnya untuk nanti bisanya itu lebih gampang, karena udah benar, udah ketemu makrotnya, itu udah ketemu gitu, makrotnya udah ketemu, jadi nanti udah enak. Ya itu tadi tinggal belajarnya ngilangin refleksnya itu loh, ngilangin refleks yang udah terbiasa gerak itu bibirnya, yang terbiasa gerak, yang terbiasa maju itu aja. Jadi ya gitu, kayak tadi yang saya bilang dipegangin, dan dipegangin itu kalau udah refleks ya masih tetap pengen maju gitu. Karena saya dulu juga gitu belajarnya, awalnya yang apa, gerak bibirnya, ternyata salah, harus merubah gitu. Monggo Pak. Syasi subas susan sani sasna minal Musni. minal musni masih sani Oke, lumayan. Ulangi sekali lagi Pak, pelan-pelan aja. Syasi subas susan sani sasna minal muslimati masih sani Jangan di apa namanya, ini apa ya, ketika sukun itu jangan dihentak atau jangan dipotong. Sosi subas, jangan gitu, tapi biarin aja dia ngalir. Sosi subas bas, nah gitu, bas, nah gitu, jangan dihentak, bas, nah jangan gitu. Oke, monggo selanjutnya. Sosi subas susan sani sosna minal muslimati Oke, Gus, lumayan. Itu. Oke. Apa namanya? Huruf shad ini juga ini, Pak Bu. Huruf shad, kemudian huruf nanti banyak lah. Ada huruf shad, kemudian ada huruf kha juga bisa. Itu biasanya ada mungkin kalau nanti bapak atau ibu mungkin belajar tahsin di tempat lain, atau mungkin dengarkan, mungkin belajar lewat HP ya, lewat YouTube atau apa gitu. Nah itu mungkin ada mungkin nanti ustadz atau yang ngajarin itu mungkin agak bedanya itu mungkin kok di sini shotnya kayak gini, atau oh di sini kok hoknya kayak gini. Nah itu mungkin tebal atau tipisnya biasanya bedanya gitu. Nah misalnya gini, tebal atau tipisnya itu kayak gini. Ada yang mungkin ngajarinnya so biasa aja, tapi itu juga benar so. Nah nanti ada yang ngajarnya tebel so. Jadi kan beda so. Nah beda kan. Nah itu nggak masalah, ya, itu nggak masalah. Jadi itu nggak salah, itu benar selama makhrajnya itu benar, insya Allah itu benar.
gitu. Tapi kalau apa namanya makhrajnya udah salah atau mungkin cara mengucapkannya di bibirnya gerak atau apa, nah itu salah kalau gitu. Tapi kalau cuma tebal atau tipisnya gitu kan, nah itu nggak apa-apa gitu. Itu tergantung sama yang ngajarkan gitu. Nah nanti kayak misalnya itu kayak tadi huruf sad ya, ada nanti huruf to beda kan? Itu sama to. Makhrajnya saya nggak pindah-pindah lidahnya kan. Makhraj huruf ta itu kan ujung lidah ketemu sama gusi atas to. Saya nggak pindah-pindah lidah saya, cuma saya mungkin agak cekungkan lidah, agak beratkan suara gitu. To. Nah, gitu. Ro sama ro gitu. Kho juga sama, bisa kho itu nanti ada yang kotornya kelihatan banget, ada yang mungkin kayak tipis. Kho gitu tebel, kho itu tipis saja. Kho ada yang kelihatan. Nah, yang penting selama itu enggak dikurang-kurangin banget, juga enggak dilebih-lebihin. Kalau dikurang-kurangin banget itu kayak gini misalnya contohnya. Misal huruf kho tadi ya, ho. Bunyinya ho memang, tapi seratnya enggak ada. Karena apa? Karena makhrajnya enggak pas. Ho. Bunyinya kan tetap ho. Tapi ini lidah, itu makhrajnya enggak pas. Jadinya enggak ada seratnya. Itu yang dikurang-kurangin. Kalau dilebih-lebihin nanti jadinya gini. Ho. Nah itu terlalu berlebihan gitu. Nah seperti itu. Sama di huruf-huruf yang lainnya juga sama seperti itu. Misalnya so juga, so itu kalau misalnya dikurangi ya paling so. Nah itu terlalu kurang gitu. Nah yang biasa ya so itu cukup. Nah kalau yang tebal ya tadi so. Tapi kalau yang sampai tebal banget atau berlebihan so. Nah itu berlebihan gitu. Jadi seperti itu. Itu di setiap huruf, di beberapa huruf, enggak semuanya, tapi di beberapa huruf seperti itu gitu. Mungkin ini kita ini kan karena sudah selesai belajar hurufnya, kita mungkin bisa belajar irama kemarin di surat-surat pendek. Kita lanjutkan, kemarin kita terakhir sampai surat Al-Falaq atau Al-Ikhlas ya? Apa Pak? Al-Falaq atau Al-Ikhlas kemarin? Nah, mungkin yang atau ibu yang bawa Al-Quran mungkin bisa dibuka. Atau mungkin yang sampai Al-Ikhlas ya Pak? Oh berarti sampai Al-Ikhlas. Berarti kita nanti ulang ya. Kita murojaah dan kita baca dari Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Nanti kita lanjutkan surat Al-Lahab. Ya mungkin bawa handphone dan Al-Quran mungkin bisa dibuka. Sampun? Gitu. Kita baca bersama-sama. Yang penting 1, 2, 3 tahun terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
عليهم ولا الضالين. Lanjut, Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu, salah. Qul Allah ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Selesai. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu sebelum selesai. Satu, makhrajnya apa? Makhrajnya di lidah yang bagian tengah kayak huruf jim kemarin Pak, nempel di langit-langit. Ya, sya, itu. Ujung apa? Tengah, ya, yang tengah. Yang tengah. Nempel atas, langit-langit atas. Nempel di langit-langit mulut. Itu sya, ya, sya. Itu tiga huruf. Itu.
Ya, itu besok berarti kita apa namanya perdalam lagi. huruf dot. Ini soalnya itu kena so, si, su, bos, bas, bas Mengalir. bas gitu. Jadi yang dimaksud itu gimana? Nah ini berhenti dari so, si, su, bas, Ya. Nah ini yang apa ini bibirnya nih ya, ya enggak itu enggak. Tidak. Jadi tetap ini coba perhatikan ya. So, si, su, bas, bas. Nah, biasa. Bas. So, si, su, bas, bas. Nah, biasa. Tadi saya gerak karena harokat kasroh sama dhamma. So, si, karena memang kalau harokat kasroh kan biar sempurna harokatnya itu kan ditarik ke bawah bibirnya atau mungkin bisa meringis, nah kayak senyum gitu. Si, nah bisa bisa atau juga suara si. Nah, jadi gerak harusnya. Sama dhamma itu saya gerak karena maju, karena dhamma bunyinya u maju bibirnya su, so, si, su, bas. Nah, ketika sukun nggak apa namanya nggak gerak bibirnya, nggak maju nggak gerak juga, gitu berarti. Mengalir. Ada lagi? Ya, Biasanya biasanya kalau saya ngajar di pondok itu tasnya kan beda, nggak pakai ini, tapi biasanya pakai surat. Jadi pakai surat pendek yang kita baca tadi, karena di situ biasanya ada huruf-huruf yang memang susah, kan misalnya di apa namanya di surat Nas, kemudian di surat Al-Falaq, Allah tadi juga, itu kan yang mana di ayat terakhir fijidiha hablum, itu kan dua huruf yang beda, ya. Ada hak sama hak, ya. Kadang kalau salah mengucapkan itu nanti jadi fijidiha hablum atau jadi hak semua atau jadi hak sama fijidiha hablum gitu. Dan gitu. Terus kemudian di surat Al-Ikhlas itu kan ada lafaz Allah. Lafaz Allah itu nanti ada yang tebal, ada yang tipis, gitu. Jadi saya ngajarin begini gitu. Nah sebenarnya kita mau ngasih tahu cuman mungkin sedikit aja di apa namanya di Al-Ikhlas itu kan ada lafaz Allah. Lafaz Allah itu bisa disebut kalau menjalalah. Nah itu ada yang tebal, ada yang tipis. Nah yang tebal itu ketika sebelum lafaz Allah itu ada harokat fathah atau dhamma. Contohnya kan tadi Allahu somad. Allah kan sebelumnya fathah harokatnya, ya walaupun di Al-Quran nggak diteruskan fathah. Kemudian qul huwallah, nah itu tebal. Misalnya Rasulullah, nah itu tebal bunyi lafaz Allahnya. Tapi ada yang tipis. Yang tipis itu ketika sebelum lafaz Allah itu tulisan harokatnya itu kasroh. Contohnya di lafaz Bismillah, Bismillah. Nah itu. Nah kemudian mengucapkan lafaz Allah itu harusnya apa namanya bunyinya itu karena kan misalnya Allah. Nah huwallah, Allah. Nah terkadang banyak kesalahan itu mengucapkan lafaz Allah ini nanti jadinya Allah, ya, ataupun Allah ada wawunya. Nah itu salah gitu. Nah, mungkin sedikit saya ngasih tambahan, mungkin tadi karena kita baca surat Al-Ikhlas gitu kan, walaupun saya nggak nyimak satu-satu, biasanya saya di pondok itu saya simak satu-satu, nanti ini kurang, ini benar, ini salah gitu. Mungkin itu ada yang mau menanyakan ini? Masuk yang Al-Fatihah yang Ar-Rahman. J. Itu kok nomor yang ngaji dari kulon itu pada kulon itu kondisi Ar-Rahman itu juga tentuan kesini kan Ar-Rahman. Oh, berarti kados dipisah gitu ya? Oke.
berarti jadi Ar-Rahman. Alife dados panjang. Panjang. Boten panjang. Oke, harusnya kan setiap huruf misalnya ada huruf panjang atau apa gitu, ada tasdid biasanya dia langsung masuk. Kecuali ada hukum tajwid yang namanya nanti di apa namanya di surat di surat Al-An'am kalau nggak salah, yaitu atuhajju, atuhajjuni. Nah itu memang ada hukumnya. Tapi kalau di Ar-Rahman ini enggak, karena memang enggak panjang, jadi jadinya enggak dibaca panjang gitu. Nah itu jadi ya sebenarnya kalau setiap huruf yang ketemu, karena kalau yang tadi kan itu karena mat, karena panjang ketemu tasdid. Nah itu jadinya gitu bacanya. Tapi kalau bukan mat atau enggak dibaca panjang, semuanya itu pasti langsung masuk karena ada tasdid. Jadi langsung. Nah, jadi Ar-Rahman. Nah, gitu. Jadi harusnya langsung masuk gitu. Gitu. Nah, berarti benar ibunya udah ada. Kalau ajeng anu wonten niku wong kula ora ustazah, kula ora ustate, kula dadi guru setiap membaca Al-Fatihah kula disisik Ar-Rahman kula mesti ngoten sih. Nek mboten Ar-Rahman niku udah sampai Ar-Rahman ngoten. Ya berarti udah benar nih Bu. Berarti udah benar. Jadi niku. Ya, mungkin di waktunya udah habis, udah selesai. Mungkin saya cukupkan. Kurang bisa maaf, kita tutup dengan membaca hamdalah dan juga penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.